Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Imam ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Kayaknya tambah semangat sekali sepulang dari Kejurnas ini. Luar biasa ini. Auranya masih nempel. Alhamdulillah. Oke, oke. Ini untuk sharing ke teman-teman Siap. perjalanan dari awal si jagoan panah ini, Arjunanya Pak Imam, Mas Wah, Muhammad Zulfikar Al-Faizi. Jadi kita bikin tema siap. namanya sharing perjalanan sang juara Kejurnas Junior nih, dari pemula sampai podium kurang dari Wah, 18 bulan. Kok bisa gitu loh. Masya Belum Allah. ada Luar biasa. 2 tahun kita podium nasional ini. Iya. Mungkin bisa Ji, cerita ke para orang tua perjalanannya ya. Monggo mungkin Pak Ji, Imam. Ji. Ustaz, siap. Eh, Pada awalnya kami merasa bahwa ini betul-betul sebuah karunia dari Allah, bahwa anak kami Muhammad Zulfikar Al-Faizi kemarin diizinkan untuk mendapat peringkat kedua dari Kejurnas Junior Panahan 2025 di Kudus. Ya. Jadi awal dari perjalanannya itu memang kami eh, termotivasi ketika anak saya ditawari untuk latihan pertama kali di GMP. Itu kami sempat diskusi dengan Pak Asin dan diperlihatkan gambar-gambar anak-anak GMP yang sudah merasakan podium di beberapa pertandingan yang ada. Seperti kami lihat ada gambarnya Mas Rafif yang kebetulan waktu itu kakak kelasnya Fizi. Di Ini nggak situ ada ada gambarnya beberapa Fiji ya? gambar. Belum ada gambarnya Fiji ya Pak ya? Belum ada Oh, belum anjir. ada ya. Itu Tahun itu 2024. itu Awal tahun ini sedikit kayaknya ya. memotivasi. Iya, iya, awal tahun 2024 kalau nggak salah itu benar-benar apa nggih memotivasi kami betapa kami membayangkan jika suatu saat yang berdiri memegang medali itu adalah anak kami Muhammad Zulfikar Al-Faizi. Kebetulan ada flyer yang dari SMP karena ini beliau ini kakak kelasnya Fizi di SMP Islam Nurul SMP IT Nurul Islam Tengaran ya atau Nuris ya. Di flyer itu kami juga membayangkan hal yang sama terpampang dengan betapa kami orang tua merasa bangga lah kalau misalkan anak kami bisa berprestasi. Itu awalnya, Tat. Oh, Maka Masya Allah. ketika kami eh, diminta untuk bergabung, waktu itu anak saya masih Birbo, kemudian Coach Asin sempat menyarankan kalau bisa jangan Birbo tapi standar. Kami juga tidak langsung percaya begitu saja sampai kami ditunjukkan hasil-hasil atau skor yang eh, sempat diraih ketika uji coba alat standar yang pertama itu. Ini Dan ya Mas waktu Fiji ya dipinjemi ini. itu kan, iya betul itu Mas Fizi masih sangat culun, masih kecil, Masih Virgo itu. masih polos, belum ngerti apa-apa itu. Ya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk oke kami upgrade sesuai dengan arahan dari Coach Asin dan alhamdulillah
Alhamdulillah saya lihat dari situ minatnya juga ada dari anak kami lihat ada minat dan ketertarikan untuk bermain di kelas standar nasional. Alhamdulillah kami mengikuti awalnya dari situ, dari yang sama sekali nggak paham, kami hanya percaya bahwa dengan arahan dari Coach Asin, kami berharap bisa jadi lebih baik lagi. Oh, ini Itu aja awal awalnya, Tat. awal awal J. megang busur anu ini, ada visirnya ini. Iya, oh gitu ya. Itu masih mencoba apa mengukur itu, ya. Berarti mulai Nah, gabung itu Februari ya. Februari 2024. Jadi setelah melihat saya lihat dia mulai apa tertarik, kemudian mengikuti program yang terarah dan saya sempat ditunjukkan hasil panahannya. Ya, saya percaya aja dengan niat Bismillah, maka kami mengawali eh, program yang disampaikan yang diberikan oleh GMP itu secara total. Oh, ini salah satu apa pas beli alatnya sama awal-awal Ya, tembakannya ini ya. itu itu awal-awal dan itu hasil tembakan yang ditunjukkan pada kami. Menurut kami, walaupun kami belum paham, tapi menurut kami sudah cukup lah, lumayan itu sudah cukup bagus dan alhamdulillah eh, anaknya juga suka di situ. Nah, dari program itu eh, progresnya signifikan ya ya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah pada waktu itu kalau tidak salah Februari baru latihan ya 1 bulan lah mungkin kalau dihitung dengan kegiatan sekolah itu saya kira sekitar 16 sampai 18 kali pertemuan dengan Pak Asin di GMP kalau tidak salah. Maka ketemulah kami dengan Pokda Kabupaten di bulan Maret 2024 kalau tidak salah. Nah, dan itu saya secara secara tidak menyangka bahwa ketika dia ikut Popda di kabupaten itu 2024, eh dia sempat apa apa nggih, melihat semangatnya ketika main karena saya sempat terlambat waktu hadir itu di podium sangat jauh saya enggak, saya enggak punya teropong saya hanya melihat dari jauh saya lihat dia excited sekali gitu mengikuti Popda itu dan yang luar biasa dia menjadi juara satu standar nasional hari itu dan kami nggak menyangka sama sekali bahwa dia bisa menjuarai Popda pada hari itu bahkan jujur kami juga sempat nggak yakin bener apa enggak sih gitu. Tapi ketika dia diumumkan dan dia diminta untuk naik ke podium satu, baru kami percaya bahwa dia bisa menjadi juara eh, di plat merah, jadi event plat merah yang pertama kali yaitu di standar nasional kelas standar nasional U15 pada Popda Kabupaten Semarang. Ya Oh, ini yang membuat membuat kami kok secepat itu terwujud itu yang kami bayangkan kemarin itu kok secepat itu terwujud. oke. Dan benar, kemudian berikutnya kami juga dari apresiasi dari sekolahan muncul itu flyernya Fizi menjuarai. Alhamdulillah itu wah Oh, luar iya. biasa. Anjir. Nah, kemudian eh, kami seperti yang disarankan oleh Coach Asin untuk mulai mencoba event-event
terbuka open ya. Waktu itu sempat kita ke Wonogiri Open. Alhamdulillah eh, dapat juara dua kualifikasi dan kalau tidak salah juara tiga eliminasi. Itu membuat kami semakin yakin bahwa memang passionnya Fizi di panahan standar nasional. Ya, Oke. Selanjutnya nyoba ini lagi ya, nah, event-event ya juga. kemudian kami baru tahu juga ternyata di di Plat Merah itu ada Kejurprov Junior yang pertama kali kami ikuti di Cilacap itu tahun 2024 ya. Dengan keterbatasan apa nggih, ilmu lah karena dia juga baru, kami juga baru, kami mengalir saja mengikuti suasana yang ada dan di event Plat Merah Kejurprov Junior itu kita mulai terbuka bahwa di luar kabupaten ternyata banyak talenta-talenta yang cukup bagus di panahan yang sempat menjadi apa nggih, uji tanding lah untuk anak kami Fizi. Ya, meskipun waktu itu kami belum beruntung, tapi setidaknya kami dapat banyak sekali pelajaran ya Iya. tentang apa eh, betapa di luar sana kami belum apa-apa waktu itu ya, tapi itu pelajaran yang berharga. Secara mental dia jadi tersadar bahwa ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu terus dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Itu hikmahnya. Oh, oke oke. Berarti hikmah dari ikut lomba, ikut event itu ya salah satunya meningkatkan apa ya, semangat dan semangat berlatih tentunya ya karena lihat Iya, lawan-lawannya juga. betul. Iya, betul, Tat. Jadi kami jadi sadar bahwa eh, porsi latihan atau jam latihan ternyata kami masih sangat minim karena ternyata memang di luar sana itu para jawara-jawara yang menguasai atau merajai di plat merah itu memang rata-rata sudah di atas 2 tahun 3 tahun gitu. Kami jadi sadar itu dan kami jika ingin meningkat tentunya eh, jam terbang kami dalam latihan juga harus kami tambah gitu. Iya. Itu yang pelajaran kami paling berharga, Nji. Dan akhirnya apa membangun komunikasi dengan pihak pihak pondok atau sekolah ya Pak ya untuk bisa Nji, menambah jam betul. latihan. Jadi kami akhirnya berkomitmen untuk bisa apa Nji, lebih intensif dalam latihan. Kami mencoba membangun komunikasi dengan pihak sekolahan atau pondok dalam hal ini. Kami juga menjelaskan bahwa apa yang digeluti anak kami di panahan itu tidak sekedar having fun atau sekedar rekreasi senang-senang, tapi juga ada prestasi yang bisa ditorehkan apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hmm. Dan alhamdulillah Mang Pondok juga akhirnya mendukung. Oh, ini lanjut lomba lagi Pak ya. Ya Oh, J, 2024 ya, lomba-lomba terus ini. Sekali iya, latihan langsung iya gas lomba terus. betul. Ini kalau tidak salah pas liburan, jadi kami berangkat dari Semarang, ini Kendal Open di 2024, itu kita kembali mencoba ketemu dengan beberapa teman teman bertanding yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih tinggi dengan jam latihan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Alhamdulillah bisa mendapat podium tiga. Nah, ini sedikit menambah keyakinan kami sebagai apa orang tua bahwa anak kami juga punya potensi yang ternyata tidak kalah dengan mereka. Oke.
Oh, berikutnya dari itu langsung bisa menjuarai tingkat provinsi ya, Pak ya. Kemudian kami terus mengembangkan mengembangkan latihan dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada waktu itu, jadi setelah Kendal itu kami mendapat informasi ada Popda Provinsi. Oke. Nah, di Popda Provinsi ini kami matur pada sekolahan bahwa anak kami butuh latihan intensif dan mohon dispensasi untuk bisa latihan 1 bulan full. Jadi memang waktu itu 1 bulan sebelum Popda itu kami sengaja minta izin dispensasi untuk tidak belajar. Dan alhamdulillah melihat prestasi-prestasi sebelumnya itu pihak sekolahan terutama kepala sekolah sangat mensupport, bahkan beberapa kali sebelum latihan seperti extra fooding itu juga diberikan tambahan nutrisi seperti telur, rebus dan sebagainya untuk mendukung penampilan eh, anak kami Fizi di Popda Provinsi. Nah, ketika proses 1 bulan pemusatan latihan katakan atau intensif latihan di GMP itu juga tidak mudah ternyata. Jadi perjalanannya up and down naik turun dan betul-betul menguras apa nggih kesabaran, emosi karena kami sadar eh, di usia yang masih muda kemudian dengan tuntutan eh, lawan-lawan yang sudah lebih pengalaman tentu kami mencoba dengan intensif 1 bulan ini berusaha mengimbangi mereka dan ini juga apa, prosesnya juga sangat luar biasa karena melibatkan eh, pelatih, melibatkan orang tua, melibatkan guru untuk mendukung terutama dari sisi mental. Jadi karena ya kita memahami lah anak jenuh dan sebagainya perlu ketika jenuh perlu rekreasi, perlu relaksasi, ya, kemudian support dari pelatih yang luar biasa, support dari guru yang luar biasa. Nah, ini yang membuat eh, yang tadinya sempat down di hari ke-20 latihan itu, dia bisa menemukan kembali spirit dan semangatnya, dan alhamdulillah di 10 hari terakhir itu bisa bangkit, bisa bangkit, dan eh, luar biasanya ketika akhirnya bertemu di Popda Provinsi bulan November 2024 itu eh, dia bisa main sedemikian rupa bahkan bisa mengimbangi lawan-lawan yang sudah pengalaman lebih dari 4 tahun, 3 tahun itu dia bisa eh, berdiri sejajar bahkan bisa mengalahkan dan alhamdulillah pada Popda Provinsi tersebut dia bisa merasakan naik di podium 1. Masya Wah, Allah. ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Masya Ya. Allah. Dengar-dengar sempat pengen mutung latihan ya, Pak ya. Dengar-dengar Iya, itu. tadinya tadinya sempat seperti itu, tapi ya tadi luar biasa saya bersyukur sekali punya tim yang cukup bagus, cukup solid antara pelatih, kemudian orang tua dan guru yang tidak kalah penting juga doa-doa dari mereka, kemudian eh, penguatan dari pelatih itu sendiri serta support support mental dari orang tua ketika tanding ini ternyata bisa membangun sebuah kekuatan sehingga dia bisa bertahan bahkan mengalahkan lawan-lawannya di Popda provinsi tersebut. Waktu aduan itu memang luar biasa rasanya. Jadi Iya, ini, iya, iya. Masya Allah.
Wah, ini J. pas peresmian nih base campnya ya, KMP. Oh, J. Nah, ini ini momen yang sangat luar biasa. Jadi setelah Popda kemudian perjalannya ikut ke sirkuit di Pati, itu sempat sempat drop karena hikmahnya yang kita terima bahwa ternyata itu adalah peralihan dari apa? Dari usia Fizi. Karena eh, bulan Mei itu kan kelahiran dia. Jadi ternyata setelah lewat Mei itu memang kita harus memastikan eh, naik peringkat main di usia 18. Nah, ketika peresmian Basecamp eh, GMP Archery di RTH Keliru tanggal 4 Mei tersebut, eh, Visi sudah mulai mencoba, jadi meninggalkan jarak 30 meter untuk U15 dan memulai debut baru di standar nasional. Ini untuk penyesuaian lah, mulai ancang-ancang untuk eh, bermain di kelas yang berbeda. Ini ngomong bisa langsung jadi coach juga ini, Pak. Wah, nah ini nggak tahu ini. Ini dia sedang memberikan instruksi pada Pak Lurah ini. Iya. Kebetulan yang hadir di peresmian itu ada Pak Kepala apa Ketua Perpani, ya, beliau seorang anggota dewan juga dan sahabat beliau ini ternyata Lurah Klero ini sahabat beliau ini di acara peresmian tersebut beliau diperkenankan mencoba memanah eh, target fish yang dipasang balon. Nah, ini ternyata cukup sulit juga ini beliau. Kemudian ya, Gizi belajar jadi pelatih ini, instruksi, Oke. instruktur. J, Kemudian persiapan untuk maju di Kejur Prof Junior ini. J, Untuk jarak betul. yang baru Jadi 40 pasca, meter. ya, jadi pasca pasca kita peresmian itu, kemudian mulailah berlatih dengan jarak 40 meter untuk U18. Oke. Karena di Kejurprov Junior 2025 yang kebetulan waktu itu eh, waktunya juga hampir bersamaan, maka persiapan-persiapan mulai diatur untuk jarak yang cukup menantang sih. Jadi di Kejurprov Junior itu memang dia harus mengikuti usia 18 dengan jarak 40 meter dan Alhamdulillah yang podium, Pak, lebih ini. ya, yang lebih menantang itu satu jaraknya berubah dari 30 ke 40 meter dan yang membuat lebih mendebarkan dan menantang adalah lawan-lawannya rata-rata anak SMA Oh, yang ya yang terbaik dari wakil dari masing-masing. kabupaten, kota dan provinsi dan daerah masing-masing ya. Oh, Se-Jawa Tengah. Iya, ini oke, juga oke. pengalaman dari yang sudah ada dalam Langsung membangun podium ini ya. keyakinan. Nah, alhamdulillah ketika ketika dia eh, sesuai dengan instruksi yang kita sampaikan bisa mengikuti. Nah, akhirnya dia muncul jadi juara satu podium. Bahkan ini dapat 4 medali sekaligus kalau tidak salah ini. Ini luar biasa. Ya, jadi dua Oh medali iya. emas dan 2 medali perak. Oh ini Ya, ya. Oh iya. ya plus yang apa ya, yang sangat menguji mental ini. Jadi semakin dia apa akhirnya menemukan apa yang menjadi style dia bahwa semua harus dibuktikan dengan tindakan. Ya, Oke. ketakutan harus dilawan dengan tindakan. Nah, ini luar biasanya itu. Oh, iya, Masya Allah.
Oke. Wah, ini Nah, fotonya. ya, nah ini salah satu kebahagiaan kami yang tidak bisa kami lupakan. Jadi di Kejurprov Junior itu Fizi dari kualifikasi juara satu itu mendapat tiket maju ke Kejurnas Junior 2025 di Kudus. Wah, Nah, ini Masya benar-benar Allah. sesuatu yang wajib kita syukuri bersama ya. Ini luar biasa karena eh, kami sadar semakin tinggi sebuah pohon atau bangunan pasti terpaan angin akan semakin kuat. Artinya Oke. kami harus mempersiapkan lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Wah, Ya, persiapannya mepet ini ya kayaknya. betul. Karena kemarin itu bareng-bareng dengan ujian akhir sekolah, jadi dia harus membagi membagi apa nggih waktu harus ujian begitu ujian selesai dia langsung berangkat ke sana latihan dan memang tidak bisa efektif lagi latihannya karena ya tadi tugas-tugas sekolah harus dia selesaikan sebagai suatu kewajiban seorang siswa dia harus mengikuti ujian di sela-sela waktu kosong temannya tidur dia latihan dan itu eh, menurut kami sangat kurang sih. Harusnya memang bisa full 1 bulan gitu, tapi tidak memungkinkan. Sehingga kami hanya bisa setelah dia dinyatakan lulus di ujian terakhir dengan selebrasi apa, penghargaan yang luar biasa dari sekolahan ketika lulus itu dia mendapat eh, medali terbanyak siswa berprestasi dengan medali terbanyak itu Masya diberikan untuk Allah. Fiji. Ya, dan 10 hari yang efektif itu ya paling kami dapat ketika setelah lulus, kemudian dia pulang ke rumah 2 hari, setelah itu tinggal 10 hari kami harus mempersiapkan. Oh, oh ini ya. Nah, iya. Nah, ini yang luar Oh, biasa yang foto tidak kami wisudanya tidak ditampilkan nih ya. J, Langsung. nanti bisa kita kita sertakan J. Nah, ini kami belum tidak sempat kami cerita. Nah, Iya, iya. yang ini yang luar biasa di luar perkiraan kami pada saat kami merasa bahwa 10 hari itu adalah hal yang sangat eh, tidak mungkin menurut kami bisa berusaha lebih maksimal. Nah, pada hari ke-10 latihan itu, Amin 10 itu kami mendapat dari pelatih mendapatkan modul sukses ke Jurnas yang isinya sangat membantu latihan itu supaya bisa efektif di 10 hari itu. Wah, Masya Allah. Ini senjatanya Nah, langsung dua ini. nah, salah satu pertimbangannya yaitu tadi, salah satu pertimbangannya di hari ke-10 itu bahwa kami benar-benar ingin memanfaatkan momentum kejurnas ini semaksimal mungkin. Salah satunya adalah saran dari pelatih juga sedikit banyak kami renungkan bahwa jika ingin menjadi seorang atlet yang profesional ya kami harus punya serep lah cadangan alat yang sama, settingan yang sama sehingga kalau ada apa-apa di lapangan sudah siap Wah, ya oke, mengikuti oke. kejuaraan judo ini bentuk keseriusan ini nggak main-main ini Tat. Iya, Ini kayak sepulang sepulang latihan ini jam 5 sore tanggal iya 27 jam ini. 5 sore ya ini luar Terus ini biasa ini. tanggal 28-nya Nah, sampai ke lokasi ya. akhirnya ya akhirnya kami semula berencana 28 itu dari Salatiga pagi sampai di sana sore.
Tapi ternyata ada informasi bahwa sesi latihannya diajukan pagi, 28 pagi jam setengah 8 sampai sekitar jam setengah 10. Oh, Kemudian kami diskusi, kami rembukan, akhirnya kami putuskan berangkat dari Salatiga karena waktu itu memang pemusatannya di Salatiga. Isi kami jemput, kami hantar ke sana 27 malam. Jadi sampai di sana pagi masih sempat menjajal arena arena ya. supaya tidak kaget. Ya, supaya Nah, tidak terus ini kaget. akhirnya bisa main, Pak ya. Ini main di Alhamdulillah ini tim ini Jateng akhirnya yang ini, kami Masya Allah. kami damba-dambakan, kami inginkan akhirnya menjadi salah satu tim di Jateng. Ya, ini benar-benar Oke. pengalaman yang luar biasa karena harus bertemu dengan eh, pemanah-pemanah Jawara se-Indonesia ini. Ya, bisa mengenal, bisa tahu karakter, bisa bisa aja banyak pelajaran kita dapat. Jadi Wah, ini auranya memang bisa benar-benar dapat. langsung podium ini ya. Nah ini Masya Allah ini eh, benar-benar apa aja kami syukuri sebagai nikmat dari Allah yang luar biasa. Kami tidak mengira gitu. Bisa sampai di titik ini ya, Pak ya. Dari nilai itu akhirnya eh, membuat peringkatnya jadi naik jadi peringkat 2. Nah ini yang luar biasa. Ini di Ya, luar ekspektasi kami. Tam. ya, ya, ya. Waktu itu kami hanya mengira mungkin 3 lah gitu, tapi ternyata barukallah Skornya dapat di. sama loh sama peringkat 3 itu, cuman beda X-nya Iya itu. betul, J. Iya betul. Nah ini yang luar biasa. Jadi di tingkat nasional pun skornya alhamdulillah masih bagus lah. Dan ini bisa mendapat peringkat kedua. Ini Oke, benar-benar oke. bonus dari Allah ini untuk kami. Luar biasa. Alhamdulillah. J. Nih pas Nah, penyerahannya kamu ya ini. ingat? Iya, betul-betul. Jadi kami dulu waktu dia SD dapat slogan dari sekolahannya di Harapan Bunda itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akhirnya bisa memperolehnya. Tabarakallah ini bisa naik ke podium 2 ini. Alhamdulillah semua di luar ekspektasi kita. Dan ini eh, meskipun kami hanya berlatih 9 hari dengan izin Allah program yang kemarin Coach Asin berikan itu betul-betul kita lakukan dan memang terbukti bukan sekedar janji tapi terbukti. Eh, Kami hanya apa aja memantaskan diri dulu dengan usaha dan akhirnya kami tawakal hasilnya kami serahkan pada Allah. Ini luar biasa sekali. Masya Eh, Allah. Masya Allah. Ini kayaknya Nah, ini programnya program ini mungkin nanti bisa. J. ya. Ini program ini saya kira bisa diterapkan ke teman-teman yang lain yang memang berminat untuk serius menjadi eh, atlet panahan berprestasi, insya Allah bisa. Nah ini bentuk rasa syukur kami bisa merasakan aura eh, tidak saja hanya bisa merasakan aura stadium super soccer yang luar biasa, ya, tapi juga eh, merasakan kemenangan, ya, walaupun hanya bukan walaupun sih, alhamdulillah dapat peringkat 2, ya. Tapi ini adalah rasa syukur dan terima kasih untuk eh, pelatih yang luar biasa, juga untuk orang-orang yang tercinta yang telah mendukung dengan support dan doa, akhirnya mengantarkan kami menjadi salah satu juara di Kejurnas Panahan 2025. Tabarakallah luar biasa ini. Alhamdulillah. Padahal latihan memang belum ada 2 tahun, Mbak ya, dari Belum mulai. ada tadi. Hmm.
Februari kemarin tuh baru 1 tahun. Jadi Februari ya tambah 6, ya kira-kira jadi tambah 4, jadi 1,5 bulan, 1,5 tahun apa berapa gitu. Iya, iya, iya. Itu baru ya Belum satu latihannya setengah baru tahun malah belum. iya belum 1,5 tahun. Jadi nah ini sebagai bukti untuk eh, teman-teman yang memang nanti serius di panahan, jangan cepat menyerah, terus berusaha. Insya Allah Allah akan memberikan jalan dan balasan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu aja dari kami. Oke, ya, terima kasih Wak inspirasinya. Jadi memang setiap anak punya potensi masing-masing. Saat tahu potensinya, Betul, kemudian Nji, didampingi betul, dengan sebaik-baiknya, betul, difasilitasi Ustaz. sama orang tua juga, Nji, dan Nji, tentunya dimotivasi, diarahkan. Ya Nji. Alhamdulillah bisa mewujudkan cita-cita mau sampai ke level nasional. Betul, Semoga Nji, prestasinya betul. semakin bagus, bisa Amin, makin Nji. istiqomah, tambah Amin, amin, semangat, amin, Ustaz. tambah Amin. berprestasi Siap, karena kejuaraan akan eh, terus berlanjut. terus Nji. bisa Dan sampai kami juga pada berharap puncaknya. prestasinya tidak hanya di sini, tapi bisa ke lebih jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, Insya betul, Allah ya. betul, betul. Nji. Oke, terima kasih serinya, Pak. Semoga Ngaten, Ustaz Nji, inspirasi sami-sami. orang tua yang lain. Nji. Ya, Siap, siap, Nji. bersuun. Ngaten, Nji, Eh, sami-sami, Ustaz Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.